Hi, peace of Christ lovers, welcome back to my channel, to our channel di rumah kami di Pastor Sarah Reaction Channel. Pertama kali lagi live ya setelah beberapa lama, oke? Saya mau makan dulu. Ini ada daging babi dan tomat. Ya, ini babi. Oke. Kalian bisa lihat nih. Saya itu pemakan daging, makanan favorit saya. Apa kabar kalian? Saya belum. Oh, udah ngambil air minum ya. Kalian apa kabar? Kita chit-chat aja ya. Ini nggak ada supnya. Kalau orang Batak itu nggak ada kuah, jadi dia pakai air putih. Oke. Saya nggak suka kering. Saya hobi makan tomat. Karena tomat itu bagus ya. Ini udah terlalu telat sih saya makan. Soalnya hari ini saya sibuk banget, saudara. Selamat makan. Saya nggak tahu kalian bisa komen nggak ya. Memang saya setting untuk tidak komen ya, karena saya tidak ada waktu untuk baca-baca komen. Ya, cuman ngobrol aja. Yang jelas ini channel saya, akun saya selain Pastor Sarah and the Prophecies. Kalau The Real Pastor Sarah and Prophecies itu khusus pesan Tuhan, baik yang jelas prophecies itu nubuatan, baik lewat penglihatan dan juga mimpi, ataupun yang langsung saya dengar audible voice ya saudara. Saya nggak peduli banget kalian percaya atau tidak percaya. Tapi yang jelas di dalam video ini, di channel ini, akun ini, ya, itu khusus untuk reaksi saya, respon. Selamat makan ya. Kenapa saya bikin video sambil makan, saudara? Karena ada orang-orang dungu ya saudara, keledai liar, penyembah batu meki hitam, bilang saya tuh makannya kenceng banget, gak pernah dikunyah katanya. Bilang saya mencuri apa itu namanya dari tempat Joshua Teuh itu ya, biskuit, Indomie. Jujur saudara, kalau saya tanya teman saya, dia seumur hidup dia ya, selama kenal saya berpuluh tahun, dia nggak pernah lihat saya makan biskuit dan makan Indomie, apalagi sarden. Seumur hidup saya nggak makan itu. Tapi entah bagaimana dia fitnah saya ya. Saya itu pemakan daging saudara. Saya itu hobi banget makan daging. Saya jago pemakan daging. Saya nggak suka, sorry. Saya bukan merendahkan saudara yang makan Indomie. Saya juga tidak menghina saudara yang makan sarden. Saya juga tidak merendahkan saudara yang makan biskuit. Tetapi itu bukan level saya. Memang saya tidak makan itu saudara. Saya tidak doyan dan memang tidak makan itu. Dari rumah orang tua saya, sejak kami kecil kami tidak makan itu. KFC aja saya nggak makan, saya nggak suka saudara makan itu junk food. Saudara tahu junk food itu makanan sampah ya. Itu makanan sampah saudara, kami nggak makan karena dari mama saya orang kimia, saya pun orang kimia. Lulusan saya, sarjana saya yang pertama itu teknik kimia saudara ya. Alangkah tololnya kalau saya tahu apa yang terkandung di dalamnya dan saya makan gitu loh. Dan saya nggak makan.
Pertama kali saya makan itu Indomie itu beberapa bulan yang lalu ya, saya pengen makan bakso. Biasanya saya makan mie-nya itu minta bihun yang putih, bukan yang mie kuning yang untuk mie ayam itu ya. Bagi saya itu sama aja Indomie spaghetti, bagi saya itu sama dengan Indomie. Saya nggak doyan itu saudara. Pernah saya makan sama teman saya yang ngebule saudara, ya taulah saudara ya, orang Amerika Western tuh makanannya spaghetti ya. Saya nggak doyan, memang nggak doyan saudara, apalagi saus. Saya nggak suka makan saus, nggak pernah saya memakan saus karena saya tahu saus itu terbuat dari apa ya. Saus tomat katanya, aduh saudara, itu tomat busuk saudara, itu tomat busuk ya, yang udah dibuang. Ini kenapa ini bisa begini ya, gelap banget. Yang udah dibuang di pasar, yang nggak kepake lagi ya, udah busuk, nggak bisa terjual lagi, nggak ada yang pembeli, itu yang dipakai mereka. Dan itu mereka pakainya diinjak-injak. Kalian bisa nonton lah di acara TV juga investigasi, dan itu bukan hoax saudara. Dan di pabrik-pabrik itu juga saudara ya, itu ya, saya tidak mau juga untuk mengatakan, yang jelas saya tidak menyebutkan pabrik apa ya. Yang jelas kunjungan industri, kami kan melakukan kunjungan industri dulu waktu kuliah ke beberapa industri kimia. Yang jelas semua industri kimia kami jalanin ya. Nah, itu ya bukan yang segar, kecuali ya memang ada perusahaan yang dia sangat menjaga kualitas. Tapi itu dulu, tapi kita nggak tahu pada saat kapan lagi mereka seperti itu. Bisa jadi pada saat memang kita kunjungan industri, karena sebelum kita kunjungan industri, kita hubungin dulu ke pihak perusahaan bahwa kita ya, kampus akan menghubungi bahwa mahasiswanya, kampusnya akan melakukan kunjungan industri. Ya bisa aja pencitraan kan saudara, karena saudara tidak di situ setiap hari. Itu bukan makanan saya, apalagi KFC. Ayam oto kalau orang Batak bilang, ayam dongok, ayam bodoh gitu saudara. Ayam potong itu ayam bodoh saudara. Karena bayangkan dia dipaksa untuk bertelur sebelum waktunya. Saya tahu itu ya karena om saya dulu pernah punya usaha itu saudara. Ya, pabrik ayam. Cuman gak ditekuni lagi. Ya, ayam, burung. Ya seperti itu, ayam-ayam bertelur saudara. Saya tahu prosesnya. Saya nggak makan itu. Saya tuh makannya ayam kampung. Ya walaupun mahal tapi itu sehat ya. Karena kalau ayam ayam bodoh, ayam broiler itu saudara, itu kan disuntik. Itu perubahan hormon. Kalau kau makan, itu pun berakibat juga dengan hormonmu. Itu juga yang bisa menyebabkan kanker untuk para wanita ya. Seperti kanker rahim, kanker payudara. Karena itu ya disuntikan pada bagian kelenjarnya saudara, ayam itu. Kau makan ya. Jadi kalau ada kulitnya, terus ke pahanya lagi, ke dadanya, apalagi bagian paha ya. Itu bukan makanan saya. Kadang orang-orang muslim ini banyak yang tolol, apalagi yang mau bikin video saya nonton itu. Saya nggak level denganmu, kau itu bukan level saya. Levelmu itu di bawah kaki saya, di telapak kaki saya. Oke, para penyembah batu meki hitam. Saya bilang penyembah batu meki hitam karena memang yang kau sembah itu batu meki hitam. Tomat mahal, lagi mahal. Saya makan tomat tuh banyak begini. Sayur saya lalapan tomat gitu ya. Daging babi, ayam kampung, ikan laut ya, kayak ikan tongkol, ikan gembung, yang laut itu saudara. Itu kan saya bukan pemakan Indomie. Ya maaf ya, sekali lagi saya nggak menghinamu yang makan Indomie, tapi bukan level saya. Di rumah saya nggak pernah makan Indomie. Di
Di rumah orang tua kami, orang tua saya nggak pernah ngasih kami makan Indomie. Sayur sop, ya, wortel, kentang di sop pakai daging, ya, campur tahu lagi. Udah ada daging babi kadang daging sapi. Tapi kami jarang makan daging sapi, lebih sukanya babi sama ayam kampung ya. Karena dibanding babi dengan sapi lebih tinggi kolesterol sapi. Apalagi daging kambing kami nggak makan, nggak suka saudara. Karena kolesterolnya tinggi banget. Membedakannya saudara, kalau kalian pikir kalian makan di sate kambing, mau sate kambing Madura atau sate kambing Solo atau Jakarta atau apapun namanya ya saudara, kalian habis makan tuh, atau nggak usah makan dulu lah, kalian biarkan aja di situ, itu lemak di kambing itu menggumpal. Tapi coba kalian makan babi, sebelum kalian makan babi ini diletakin kayak gini aja, dia nggak ada menggumpal lemaknya. Selesai itu pun nggak menggumpal saudara. Jadi hanya pakai sabun biasa tanpa harus pakai sunlight gitu ya. Iya, yang piring yang bekas babi itu ya lepas gitu aja nih. Saya pakai yang plastikan. Kenapa saya pakai plastikan? Karena saya orangnya berpindah-pindah. Ini memang rumah saya, tapi saya tadinya mau jual, sekarang saya pakai sendiri karena ada beberapa rumah yang mau saya jual rumah saya di sana saudara ya, gitu. Jadi rumah utama saya ya semua barang saya di sana, seperti perabotan, alat dapur semua yang kaca-kaca ya. Jadi kalau yang ini, kalau misalnya saya pindah dari renovasi nggak susah untuk pindahinnya ya. Lihat ya. Dibilang saya makan seorang kaparan, hop. Ini makanan sehari yang pertama kali saya makan hari ini karena saya 2 puasa. Sudah seminggu saya 2 puasa. Karena saya akan melayani pembaptisan 10 orang nanti saudara, jika tidak ada halangan, di tanggal 7 Desember. Tanggal 7 Januari. Lalu nanti di tanggal 24 saudara Desember ini, orang yang mau saya baptis itu akan saya doakan pelepasan karena mereka minta untuk didoakan pelepasan. Jadi saya harus persiapkan roh saya juga kan. Jadi ini pertama kali. Padahal bayangkan, lapar banget kan, otomatis harus lapar banget. Tapi saya makan biasa aja. Ya, dan saya nggak pernah makan pakai tangan. Dari dulu dari rumah saya, itu kami makan pakai sendok. Mau makan daging ayam, mau daging apapun saudara, kambing, sapi, saya pakai sendok, biasanya sendok garpu. Cuman di sini karena saya bilang tadi alat dapur saya tidak begitu banyak, dan saya juga ya garpu itu juga nggak ada, juga nggak masalah, hanya sendok saja begini. Tapi ya saya, kalau orang Batak bilang, saya nggak gumarapus ya. Seperti yang orang-orang muslim tolol itu katakan tentang saya. Ini masakan mama saya saudara. Kemarin kita ada acara, kalau orang Batak bilang manulangi ya, itu ngasih makan orang tua. Kalau orang, mungkin kalian pikir ada apa dengan mamanya? Mama saya baik-baik aja, sehat saja. Kalau orang Batak itu biasanya kalau manulangi itu udah hal biasa. Apalagi kalau anaknya mampu tiap tahun, bahkan tiap bulan pun bisa melakukan. Tidak harus pada saat orang tuanya sakit atau sekarat ya saudara. Nggak harus ya. Tapi bagi orang-orang Batak yang memang tidak mampu, yang paling tidak pada saat mamanya udah sebelum meninggal dikasih makan. Cuman mama saya belum mau meninggal. Tolak dalam nama Yesus, dan puji Tuhan masih sehat, kuat. Ini dia buktinya, dia masak. Dia nggak kasih saya bantuin dia. Karena katanya, awas, kok nggak ngerti. Padahal yang ngerti mau bantuin gitu. Cuman dia, kalau kita ada di dapur itu, dia merasa ngeblank gitu loh. Nggak tahu dia mau ngerjain apa, karena
terlalu rame, dia biasa untuk sendiri gitu loh mengurusnya. Ya udah gitu. Jadi bukan karena mama saya kenapa-kenapa ya, tapi memang ya seperti saya bilang, orang Batak itu kalau mampu, kalau dia artinya ekonominya bagus, kaya, anak-anaknya sanggup, ya tiap bulan juga bisa gitu. Dan kebetulan pada saat ini memang kita sengaja kumpul, dikarenakan kan adik saya juga kan baru melahirkan, ya kan, gitu. Ya belum lama-lama banget lah, baru bulan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 bulan ya saudara. Anaknya baru 7 bulan, cuman kan baru kita bisa kumpul gitu di Jakarta, ya begitu saudara. Saya makannya banyak, memang banyak, udah di piring saya. Tapi makan banyak nggak harus dibayarin orang, duit sendiri ya. Kalau saya orang miskin, saya nggak mungkin bisa bayarin orang kan, kirimin orang uang sampai uang bulanan berapa kali berapa bulan gitu, hampir setahun. Dan beberapa orang jemaatnya si Joshua Teu tuh lihat di YouTube channel tuh, siapa yang tidak pernah minta donasi? Hanya saya nggak pernah. Channel muslim, semuanya minta. Tadinya sok-sokan bilang, Kristen itu lihat mereka buka YouTube menghina Islam, minta donasi. Padahal muslim sendiri hidup dari donasi, menghujat agama Kristen. Dapat uang, di training oleh Mualaf Center Indonesia, ya kan? Dan mereka mencantumkan rekening. Alasannya buat orang-orang yang dukung jihad, ya, dukung kita berjihad gitu. Saya nggak pernah. Kalian cari aja situ. Sejak kapan saya minta donasi? Sorry ya, not my level. Ini orang yang diberkati Tuhan, bukan peminta-minta seperti Vietnam. Kalau soal si Julius ngasih saya uang, pernah. Waktu masalah JT itu saya nggak pernah minta. Percakapan saya ada, dia mau kasih saya. Alasan dia apa pertama? Dia pengen tahu nama saya, makanya dia tanya nomor rekening. Karena di nomor rekening pasti ada nama kita. Saya bilang sama dia, maksudmu apa? Kau mau tahu namaku? Kau mau tahu alamatku? Kau mau cari tahu aku? Ya enggak. Kalau gitu ambil aja pakai yang nggak perlu pakai ATM. Saya ngambil tanpa perlu pakai ATM, hanya kode yang dikasih si Julius. Itu cara saya mengambilnya. Dan itu pun saya tanya, tujuanmu apa? Saya pantang mengemis, apalagi sama orang muslim yang sudah menghujat Tuhan saya. Apalagi kau menghabisi karakter saya. Dia bilang apa? Itu hanya konten, Kak. Kakak kan tahu itu hanya konten. Dan kakak memberikan aku banyak penghasilan. Aku banyak dapat uang dari bahas kakak. Ya paling enggak berapa dari situ aku kasih kakak lah. Kakak kan berhak dapat juga. Tuhan potong lidah saya malam ini atau besok, atau ada orang yang menggorok leher saya tiba-tiba kalau saya berdusta, ya. Saya berani berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak, lain dari situ berasal daripada iblis dan pasti mendapat kutukan. Itu prinsip saya, ya. Kalaupun si Julius ngasih 500.000 kemudian turun 500.000 2 kali jadi 1 juta, itu belum seberapa dari nama saya yang dia hancurkan. Belum seberapa dari dia yang memakai nama saya untuk jadi kontennya, untuk menjatuhkan saya, membunuh karakter saya. Dan kalian adakah pernah saya bahas? Enggak, karena kalian enggak terlalu berharga buat saya. Muslim-muslim kalian enggak terlalu berharga buat saya untuk saya bahas.
nggak terlalu berharga kalian buat saya. Lihat muka saya. Apakah muka saya dengan beban? Yang membaca ekspresi tahu saya berdusta atau enggak? Aduh, kasihan kalian. Nanti kalau saya bilang dasar orang miskin, kalian bilang saya sombong. Saya sangat tahu dari mana saya diambil Tuhan. Tuhan sangat memberkati saya, bukan karena saya hebat, tapi karena kasih karunia yang kalian gak bisa menjadi saya. Udah saya bilang, saya hanya makan, tidur, dan berak. Tuhan berkati saya kok. Transfer ke rekening saya lancar. Siapa yang transfer? Tuhan Yesus, bukan siapa-siapa. Belum ada tuh yang sampai sekarang bilang ini Pastor Sarah saya baru transfer. Ya. Untuk Pastor Sarah atau mendukung pelayanan Pastor Sarah nggak pernah ada. Ya ada tapi dulu tahun 2019. Tapi setelah saya bahas doktrin Allah Tritunggal bulan 3 tahun 2020 lenyap semua. Apakah saya susah? Enggak. Saya tetap konsisten ngasih makan orang 40 orang setiap hari Sabtu. Itu bukan karena saya kaya. Saya nggak punya apa-apa. Karena saya bilang sejak saya dari dulu pun saya bilang, semua punyaku Tuhan itu milikmu. Aku hanya pengelola. Aku tidak punya apa-apa, semua milikmu. Ya memang punya Tuhan semua. Jadi kalau Tuhan bilang kasih, kasih. Tapi saya bukan orang tolol yang asal-asal ngasih. Kalau Tuhan nggak bilang kasih, saya nggak akan kasih walau kau harus berak dari langit. Ih, sekali masuk, ya suka-suka saya, mulut-mulut saya. Tuh ya. Dia pakai air, katanya suka-suka saya, orang Batak saya. Orang Batak itu pas suka pakai kuah, pakai air putih. Gitu, ya. Heran. Saya mengkonter, dibilang menghujat. Dia yang menghujat, dibilang dia mengonter. Kalau kalian muslim itu makan daging babi, pasti otak kalian lancar. Otak kalian encer. Jadi cerdas kalian. Kalian keledai liar. Kalian juga diumpamakan sebagai kambing. Doyan juga kambing. Yang kabarnya, dan ini bukan cerita dari orang Kristen ya, ini cerita dari Muslim sendiri. Kambing katanya bisa bunting tanpa jantan yang betinanya, cuman digesek-gesekkan ke kayu, udah bunting dia.
Kambing itu, kepala kambing itu juga lambang Lucifer, iblis, setan. Itu kalian makan. Kalian doyan sekali. Hidup kalian nggak jauh-jauh dari setan. Kalian kan bisa lihat dari cara orang berdandan, berpakaian, bermakeup. Itu orang miskin atau orang kaya? Saya di balkon, di lantai 2, saudara. Ini rumah saya 5,6 miliar. Itu tanpa furniture ya, dijual tanpa furniture 5,6. Emang rumahmu ada seperti itu, orang muslim? Kau aja tentang orang Cianjur mengalami bencana alam aja kau nggak ada nyumbang ke orang-orang muslim. Saya kaget, saudara, waktu saya mensablon ya, lagi menyablon. Saya ceritanya menyablon logo gereja saya di spanduk, apa namanya? Iya, bukan spanduk, di tempat sablon lah ya, tempat bordir di Jakarta. Saudara tahu apa yang dikatakan tukang sablon ini? Saya pikir mereka kan fanatik. Sempat saya pesan ke mama saya di Medan. Karena di sini mah orang-orang banyak radikal, mah orang-orang muslim, saya bilang. Ntar dia tahu pula lagi kita Kristen. Karena zaman-zaman sekarang orang-orang muslim pada gila, saudara. Dan saudara tahu apa yang dikatakan orang yang di Jakarta, saudara? Kalau bicara soal uang kami gak masalah. Mau Kristen mau apapun. Dan lagi yang kami mendapatkan penghasilan itu justru lebih banyak dari orang-orang Kristen yang sablon. Orang muslim nggak ada. Modalnya orang muslim itu cuma hanya bikin selebaran. Ini bukan perkataan saya loh ya, mereka katanya ya. Orang-orang kami muslim itu, dia muslim pada orang-orang kami muslim itu cuman modal minta-minta begini di masjid-masjid, di jalan-jalan, atau bikin selebaran kertas-kertas gitu, di print gitu, saudara, dicetak. Bahkan mereka katanya masuk ke sekolah tuh kasih iklan ya, penghasilannya dari orang-orang Kristen, karena orang muslim gak punya uang katanya untuk bikin spanduk atau sablon. Yang di Cianjur kan gitu juga, saudara. Makanya bupatinya kan meralat lagi omongannya. Kami tidak menolak sumbangan, kami tidak menolak donasi. Ayolah orang-orang Kristen, jangan termakan hoaks. Itu hanya perlakuan oknum saja. Padahal di awal dia bilang apa? Oh, itu nggak ada urusannya dengan hubungan intoleran. Itu bukan sikap intoleran. Dan seharusnya memang gereja tidak usah pakai label-label kalau itu bicara soal kemanusiaan. Pantatmu itu jilat, Bupati. Pantatmu jilat. Takiyah, oh takiyah. Kalian kan memang ajarannya takiyah. Hanya orang dungu yang mau dicuci otaknya. Ada orang dungu sama sekali nggak pernah sekolah, nulis namanya sendiri nggak pernah bisa, dia buta huruf. Bayangkan
Tahu-tahu katanya nulis kitab. Menurut kalian, siapa lebih dungu? Orang yang percaya kepada si dungu ini atau si dungu ini sebenarnya? Lebih dungu orang yang percaya orang dungu, saudara. Itu sih menurut saya. Tapi kalau menurut kalian tidak dungu dengan mempercayai si dungu, ya lanjutkan saja. Semua orang punya hak masing-masing. Saya nggak bisa maksa, ya nggak? Saya memang nggak terlalu mengikuti yang kemarin itu apa namanya, bom bunuh diri di Bandung ya. Cuman yang saya tanya sama orang teman saya yang di Bandung, katanya tiap tahun memang itu selalu ada soal bom bunuh diri. Jadi mungkin di YouTube channel saya bahas itu ya, kita lihat dulu, kita pelajari. Benarkah tiap tahun itu terjadi oleh kaum radikal itu ya, di mana, di Bandung. Dan jangan kalian salah ya, ada yang kemarin kalau nggak salah saya nonton videonya, katanya itu pembunuhnya adalah orang Kristen. Jangan salah saudara, banyak orang-orang Muslim, orang-orang Kristen yang murtad menjadi Muslim Islam, KTP-nya masih belum berubah. Ada banyak alasan kenapa mereka belum mengubahnya. Ya yang jelas untuk maksud-maksud tujuan tertentu lah saudara, yang jelas lagi untuk kepentingan mereka. Ya. Karena kalau itu bukan ajaran Kristen, jadi itu tidak mungkin Kristen. Tapi kalau itu ajaran para penyembah batu meki hitam saudara, meki hitam ya saudara. Yang katanya mendapat bidadari. Ya kan? Ada aja. Gereja pun ditutup, orang lagi membangun dipagari dari luar. Kalau kalian mau tahu ya, sebenarnya kalian itu yang lebih mengganggu dari semua orang loh, bener. Coba kalian tanya sama semua orang, jangankan hanya tanya orang Kristen, orang Hindu, Buddha, ateis sekalipun. Mereka nggak suka loh dengar-dengar tawa kalian itu, sakit kuping. Apalagi dalam satu RT bisa 8-10 tempat yang bertoa. Kalian pikir kalian merdu kali, enak kali gitu di hati kami atau di telinga kami? Nggak indah, sakit kuping, norak. Memangnya Tuhanmu tuli? Tapi mungkin lah ya, karena dalam Alkitab kami dituliskan
batu itu, berhala, itu punya kuping pun tapi nggak mendengar ya. Jadi tuli memang. Kita baca coba yang mana ya ayatnya. Sabar ya. Gimana tuh? Yang jelas patung berhala begitu saudara. Dan yang namanya batu meki hitam ini pun kan itu patung saudara. Patung itu kan bisa dari kayu, bisa dari batu. Nah masalahnya yang di sebelah sana itu di daerah Padang Gurun sana, patungnya dari batu dan bentuknya meki dan warnanya hitam. Patung meki hitam saudara, patung batu meki hitam ya. Kita cari ayatnya. Dan heran ya lihat-lihat orang-orang Kristen ini. Sekarang ikut-ikut orang-orang Muslim yang nggak berotak itu saudara. Mereka kan pakai dalil-dalil. Kita nggak ada pakai dalil. Tapi kebanyakan sekarang apologet itu bilang dalilnya dari sini, dari sini. Aduh goblok banget. Dan herannya orang-orang Muslim ini yang udah jadi Islam. Kayak nggak move on saya lihat. Perkataannya masih ayat-ayat Alkitab. Bilang apa tuh? Mulai dari artis dan semuanya. Dipersatukan apa tuh? Kiranya pernikahannya apa itu namanya? Mawadah warohmah. Nah itu saudara. Samawa. Sakinah, mawadah warohmah. Sampai maut memisahkan.
kapan pernikahan orang muslim sampai maut memisahkan. Yang jantan bisa kawin berkali-kali, yang betina pun bisa berkali-kali. Nggak ada otak kalian, taki ya kalian propaganda. Makanya si Daniel Mananta kau tolol ya, belum saya bahas itu ya. Nanti saya bahas ya. Saya pikir kau pintar Daniel Mananta, ternyata kau orang paling dungu. Sejak kapan Muslim itu diselamatkan karena kasih karunia anugerah? kata si Abdul Somad sama si Daniel Mananta yang idiot itu. karena Allah sayang sama kita, maka dia kasih surganya. Sejak kapan Muslim itu masuk ke surga? Hanya karena beberapa hal. Catat ini ya Daniel Mananta, otakmu tuh kau taruh di pantatmu, kurasa. Belum saya bahas sih di YouTube channel saya, nanti ya. Tapi judulnya udah saya bikin sih covernya. Kupikir kau pintar, ternyata kau tolol. Kau orang paling dungu di dunia karena kau bisa dibodohi. Si Abdul Somad pula kau percaya. Daniel Mananta, Muslim bukan untuk dipercaya, saudara. Muslim bukan untuk dipercaya. Karena bapaknya segala pendusta. Bapak segala pendusta kok kau percaya. Kitabnya ini kontradiksi sebenarnya, nggak jelas. Sebentar si SWT bilang dia menciptakan ini di hari ketiga. Di ayat yang lain, di hari ketiga dia menciptakan yang lain. SWT, kau tuh antara pikun dengan amnesia, aku pun nggak ngerti. Apa mungkin Tuhan itu mendadak amnesia, saudara? Di sini dia kayaknya berpikir, di sana kayaknya otaknya dongok gitu. Apa mungkin Tuhan begitu, saudara? Biar kau ingat ya Daniel Mananta dan kalian semua, jangan mau tertipu sama orang Muslim ini, karena Muslim bukan untuk dipercaya. Orang Muslim itu masuk surga hanya jika yang pertama, mereka tetap Islam. Mati sampai mati mereka tetap Islam. Mau apapun dosanya, mau itu free sex, berzina, maaf saya harus pakai kata ini, ngentot ria, saudara, ataupun membunuh, mencuri, pedofilia, mencabuli, memperkosa anak-anak, saudara. Karena seperti junjungannya juga seperti itu kan, katanya begitu. Karena yang pedofilia itu marak, saudara. Banyak orang pedofilia sekarang karena ajaran itu boleh gitu loh, sepertinya boleh, makanya diikutin. Dan bagi mereka itu suatu yang harus diteladani kan gitu ya, mulia katanya, mulia katanya. Perbuatan si Mamat itu katanya mulia, jadi harus diteladani, termasuk yang pedofilia. Nah selama dia Islam sampai mati, dia masuk ke surga. Itu yang pertama, syarat orang Muslim itu masuk ke surga. Ya, bagi Muslim masuk ke surga jika, itu yang pertama. Yang kedua, untuk perempuannya saat dia hamil, melahirkan, keluarlah ini bayi brojol, entah dari vaginanya, entah dari perutnya, kayak waktu operasi sesar, yang jelas waktu dia beranak, saudara. Dosanya katanya dihapuskan semua yang perempuan. Tapi lagi-lagi, saudara, kalau dia mati dalam keadaan Islam, mau dia jadi lonte, mau dia jadi simpanan, mau dia korupsi, saudara, mau dia bunuh orang, jual orang jadi mucikari, prostitusi online, dia tetap masuk surganya Islam. Terus yang ketiga, saudara,
Kalau jihad, mereka mati sebagai jihadis, membunuh orang kafir. Itu artinya sudah membantu Allah, membantu SWT. Mereka otomatis masuk ke surga. Jadi kau pakai otakmu, Daniel Mananta, pakai otakmu, ya. Dan keempat, kalau mereka berhasil memurtadkan agama lain, terutama agama Islam yang dianggap kafir, Kristen dan Yahudi, yang dianggap Muslim itu kafir, yaitu Kristen dan Yahudi, mereka berhasil memurtadkannya menjadi Islam, mereka otomatis masuk surga. Mau apapun dosanya, mau membunuh pun, mau korupsi pun, menipu pun, sana sini mencuri, apapun itu dosanya, selama dia menjadi Islam dan dia membawa orang lain untuk menjadi murtad dan masuk Islam, baca syahadat yang dipuja-puja mereka, itu mereka otomatis dapat surga, dijamin hidupnya untuk di surga katanya. Dan yang kelima, bagaimana orang Muslim itu masuk ke surga? Apa tadi yang kelima, saudara? Apa udah saya sebutkan semuanya? Yang pertama, jika si laki-laki tetap mati dalam Islam. Yang kedua, jika si perempuan melahirkan. Yang ketiga, jika dia berjihadis, membunuh orang kafir, teroris, dia akan pasti masuk surga. Dan yang keempat, jika dia memurtadkan orang, berhasil membacakan ayat syahadat, itu surga sudah jauh. Nah, yang kelima, amal ibadahnya, saudara, amal dan ibadahnya. Jadi kalau orang Muslim ini sholatnya teratur, apalagi yang laki-laki, sholat Jumat dia rajin, terus udah gitu dia menggunakan melakukan amal seperti dia bayar zakat atau mungkin dia berbuat baik, itu mereka masuk ke surga. Ditimbang nanti perbuatannya, itu bagi mereka. Ya, jadi kau Daniel Mananta, kau jangan tolol. Dibilang si Abdul Somad, Muslim masuk surga bukan karena perbuatan amal baik, tapi karena kasih sayang Allah. Ayat mana itu? Halo, ayat mana? Muslim juga banyak ditololin, dibodoh-bodohin. Orang-orang Kristen pun dibodohi orang Muslim dengan mengatakan, ya semuanya indah pada waktunya. Nggak ada indah pada waktunya, itu hanya ada di ayat Alkitab, di Al-Quran nggak pernah ada. Justru hidup mereka itu ditentukan oleh Allah. Hidup mati, melahirkan, semuanya rezeki, itu ditentukan oleh Allah. Bahkan Allah katanya sanggup membolak-balikkan hati. Membolak-balikkan hati berarti dari orang baik menjadi orang jahat jadi orang baik. Itu Tuhan apa-apa itu. Banyak orang Kristen yang tolol. Makanya saya bilang, orang Kristen, kau baca Alkitabmu supaya orang-orang setan ini, penyembah-penyembah setan, gak bisa menyesatkanmu dengan ajaran-ajaran setannya. Si Somad membahas tentang patung. Patung dalam salib katanya. Dan kau Daniel Mananta, kau jangan tolol. Kau lihat video itu si Somad yang busuk itu. Apa kalimatnya? 2019 saya bahas tuh. Dan kau itu ditipu. Dia tidak mengatakan bahwa segala patung dalam bentuk apapun
yang kemudian disembah itu akan ada jinnya. Dia nggak bilang begitu. Dia hanya bilang, dia bilang, waktu itu dia baca pertanyaan ada ibu-ibu. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mohon bertanya. Saya kan nggak tahu ya Ustadz, beberapa waktu ini saya itu serasa terpanggil ke gereja. Apalagi pada saat saya melihat salib, saya tuh rasanya hati saya tersentuh dan saya ingin ke gereja. Bagaimana Ustadz, menurut Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Itu pertanyaannya waktu itu. Si Somad bilang, jangan dengarkan. Itu adalah jin, panggilan jin. Di dalam salib itu ada jin kafir yang memanggil haleluya, haleluya. Makanya kalau kalian lihat ada sirine yang ada tanda salib, atau apapun itu yang palang merah itu ada tanda salib, jangan ke sana. Hati-hati. Itu kan ada itu waktu itu disalibkan dia itu. Yesus itu. 2 orang di kanan kirinya. Itu waktu itu Yesus menoleh kepalanya ke kanan atau ke kiri ya? Kau pakai otakmu Daniel Mananta, busuk kau. Goblok. Ada orang Kristen tolol kayak kau. Kau bilang kau lulusan luar negeri kau. Idiot kau. Otakmu di bawah kaki saya nih, di bawah kaki saya. Bodohnya minta ampun. Sejak kapan si Somad itu mengatakan bahwa setiap patung yang disembah itu bisa dimasuki jin? Hanya pada saat dia ngomong samamu. Goblok kau. Kau nggak tahu modus-modusnya orang muslim ini. Ketika saya dalam kasus Yosua Teu juga, muslim itu sok baik. Si Julius itu juga sok baik. Menawarkan pengacara. Giliran pengacara saya tidak dibayar oleh hamba Tuhan yang menawarkan duluan bantuan ini. Si Julius apa dengan gembar-gembornya, kami menyediakan pengacara. Kakak kalau nggak ada pengacara, ini kami sediakan pengacara. Hei, kau pikir saya tolol? Pengacara berarti tahu identitas saya, biodata saya. Hei, di situ pun saya bilang, saya akan tetap menerima yang dari hamba Tuhan ini. Kalaupun saya tidak pakai pengacara, saya percaya Yesus itu di pihak saya.